Sarudin itu ada dua. Kita berpikir itu ada yang memang prosedur, ada yang terobosan kata dia. Jangan prosedur terus kata dia, ada terobosan. Tadi disinggung oleh dari ITERA. Lampung pernah ada pemberitaan terobosan yang baik tentang ITERA. Adanya ITERA berhasil. Dan dinantikan terobosan-terobosan itu. Saya ingat, saya dulu orang pertama menjadi IKA IOM ITERA. Karena anak saya angkatan pertama. Saya mengikuti sekali. Bagaimana Pak Sarudin itu ada dua. Kita berpikir itu ada yang memang prosedur, ada yang terobosan kata dia. Jangan prosedur terus kata dia, ada terobosan. Saya baru pulang dari Palembang. Studi pendidikan SMA di Palembang. Ada 6 sekolah di Palembang itu penerimaannya tidak mengikuti PDB. Tidak pakai zonasi. Kenapa? Dia pakai peraturan gubernur. Dia lawan menteri. Ternyata oke aja tuh. Dia pakai sistem tes langsung. Jadi ingin mendapatkan kualitas anak-anak SMA itu yang betul-betul bagus. Tidak pakai zonasi. Dia terabas itu. Nah maksudnya itu terobosan-terobosan seperti itu. Jadi kata Bang Taufik tadi, ini mohon maaf karena saya bukan PNS ya. Karena memang kadang-kadang terkendalanya di PNS itu sendiri kata Bang Taufik. Terobosan-terobosan itu. Berpikirnya terkunci dengan aturan, takut dengan atasan, takut dengan kebijakan pusat dan sebagainya, selalu begitu. Nah, coba sih kita ada kata Bu Citra tadi, kalau mau melaju lompatan-lompatan itu memang kita harus jeli sebenarnya melihat itu. Nah ini sebenarnya basic saya engineer, jadi ngomongnya agak-agak ke taktis-taktis aja sebenarnya. Dulu saya ingat paparannya Bang Taufik waktu dia masih Bapeda. Waktu gubernur sebelum Pak Arina. Lampung akan memanfaatkan kawasan pertahanan yang ada di Piabung dengan mengembangkan industri strategis persenjataan. Kaget saya dengarnya. Kenapa sih Bang saya bilang Lampung akan mencadangkan itu? Karena 20 tahun kemudian kalau terjadi gonjang-ganjing maka Lampung akan menjadi leading karena dia pusat pembuatan pertahanan strategi. Nah ini lompatan sebenarnya. Tadi disinggung oleh Bu Citra. Kenapa Kota Baru itu didiamkan? Kasih terobosan ke depan. Ingat saya waktu itu Bang Ansuri pernah bikin reviewnya Bang ya. Bahwa sebenarnya kalau kata Bu Citra kota sekarang harus dibuat ciri-ciri. Coba sih Kota Baru itu diinisiasi untuk menjadi miniatur-miniatur gitu. Ya kan, ini konkretnya gitu. Jadi kalau misalnya memang betul tadi disinggung bahwa kopi lada itu adalah bahan baku yang sifatnya tidak memicu pertumbuhan. Tapi itulah harus kita syukuri punya Lampung. Maka apa yang kita harus lakukan? Orang ekonomi kemarin pertemuan yang lalu mengatakan kemasannya dong, nilai tambahnya dikembangkan. Jadi kopi itu pernah saya studi waktu di Jember ada 12 turunan. Jangan kopi itu aja, turunannya banyak betul. Nah Lampung dari dulu nggak pernah mau bergerak itu. Bikin terobosan untuk meningkatkan nilai tambah. Itu dari sektor pertanian. Dari sektor industri saya pernah singgung waktu itu. Kita punya karet. Coba sih para investor itu mengembangkan pabrik ban karet, pabrik ban yang ada di Lampung misalnya. Terus para ekonom juga mengatakan pertemuan terdahulu kita ini terkendala oleh lahan yang dikuasai oleh investor sekarang ini. Bagaimana kita menggeraknya? Saya bilang sama Bang Taufik tadi, Bang, saya bilang lahan investor ini kan punya masa waktu, izin penggunaan lahan. Cut aja kalau nggak dikembangkan oleh pemerintah yang akan datang, kembangkan itu dengan investor baru untuk terobosan-terobosan tadi. Nah itu sebenarnya, nah ini harus dibuat roadmap-nya oleh kita, Bapeda, bagaimana terobosan-terobosan. Makanya saya bersyukur sebenarnya untuk diskusi-diskusi seperti ini. Karena ingat betul saya dulu. Bang, negara ini akan goyang dengan waktu abang bilang di hadapan kita sebagai mahasiswa. Ingat betul saya. Artinya
dorong-dorong itu kita kaget sebenarnya. Nah saya kira gitu, jadi nggak linear kita pikirnya, apalagi di Bapeda ada lompatan-lompatan strategi itu. Inilah kita perlu diskusi, terus kita kembangkan diskusi seperti ini. Saya kira gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.